Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas analisis proses bisnis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Berian Anjini Perdana dengan NIM 19.1645. Dan saya Fiona Serjinata dengan NIM 19.16054. Dan saya Salsabila Ekayani dengan NIM 19.16092. Nama UMKM kelompok yang kami teliti adalah UMKM Desa Wisata Batik Giriloyo. Next. Narasumbernya yaitu bernama Ibu Sugiyarti, usia 40 tahun. Next. Sejarah UMKM-nya Batik Giriloyo ini, UMKM Batik Giriloyo ini dia menghasilkan produk berupa produk batik tulis, di mana kegiatan batik tulis ini sudah ada sejak kerajaan Sultan Mataram. Next. Dan motif batik yang terkenal adalah motif Sidomukti, Sidoasih, Hoyutumurun, Runtung, Pringgodani, Keong Renteng, motif Keraton Kesultanan Yogyakarta, dan sebagainya. Next. Next. Selanjutnya, identifikasi UMKM ada dua, yaitu bisnis utama dan pendukung. Untuk bisnis utama itu terdapat pelaku berupa pengrajin batik sebagai seller, terus pembeli produk batik tulis, dan supplier. Untuk proses bisnis pendukungnya ada pengiriman barang dan pengelola UMKM Desa Batik Tulis Giriloyo sebagai promotor. Next. Di sini adalah gambar diagram BPMN dari proses bisnis utama. Intinya yaitu pengrajin batik dia ketika membutuhkan peralatan batik dia akan membeli di supplier. Nah, di sini supplier sebagai pemasok kebutuhan si pengrajin batik. Nah, nanti pengrajin batik akan melakukan produksi berupa batik tulis. Setelah jadi hasil produksinya, maka dia akan dijual dan kemudian pembeli batik tulis akan berperan untuk membeli hasil produk dari pengrajin batik. Next. Nah, proses bisnis pendukung yang pengiriman barang itu pertama ada 3 pelaku, ada picker, packager, sama pengantar barang. Pokoknya intinya tuh dari didapatkan tugas untuk pengiriman barang hingga ke proses pengantaran barang sesuai dengan alamat yang dituju. Next. Nah, untuk pengelola UMKM Desa Batik Giriloyo yang sebagai promotor, intinya di diagram ini dia melakukan promosi secara offline dan online. Nah, untuk offline dan online-nya, caranya bisa dilihat seperti yang ada pada gambar. Next. Nah, kemudian gambarkan proses bisnis UMKM. Nah, ini adalah gambar dari proses bisnis UMKM. Karena gambarnya kurang jelas, nah nanti saya akan mencantumkan link Google Drive untuk gambar tersebut. Jadi nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Next. Nah, identifikasi proses bisnis itu sesuai kriteria strategic, importance, health, dan visibility. Yang pertama ada proses bisnis terkait hasil produk batik UMKM Desa Wisata Batik Giriloyo. Ini termasuk strategic importance. Terus proses promosi UMKM dan hasil produknya termasuk visibility. Proses penjualan hasil produknya ini berupa kriteria health. Next. Identifikasi proses bisnis yang berjalan dan akibatnya. Yang pertama proses bisnis penjualan, permasalahannya dia itu masih menggunakan cara offline, yaitu beli di tempat, dan meskipun sudah ada websitenya yaitu batikgiriloyo.com, tapi banyak orang yang masih belum mengetahui dan sistemnya pun masih tidak baik, sehingga akibatnya pangsa pasar menurun atau kurang baik, apalagi karena ada COVID-19 ini, jadi tidak banyak yang mengunjungi tempat tersebut. Sehingga sistem penjualannya kurang praktis dan efektif. Next. Proses bisnis yang kedua adalah promosi. Promosi juga masih secara offline, yaitu dengan menggandeng agen penyedia paket wisata atau travel dan juga menyebarkan brosur. Nah, akibatnya yang mengetahui UMKM tersebut belum secara luas atau belum menyeluruh, belum semua orang belum mengetahui adanya UMKM tersebut. Meskipun di beberapa tempat di Indonesia sudah ada yang mengetahui UMKM tersebut, tapi belum seluruh Indonesia ataupun bahkan luar negeri pun belum
tahu. Nah, kalau bisa itu biar seluruh masyarakat mengetahui adanya UMKM tersebut. Next. Yang ketiga adalah pencatatan data. Nah, untuk pencatatan data ini masalahnya dia masih mencatat secara offline, yaitu masih mencatat di buku agenda, kayak di buku agenda gitu. Nah, kalau akibatnya sistem pencatatan data pembeli ini kurang efisien karena untuk melihat data-data apa saja yang berhasil terjual itu kita harus membuka buku, terus pasti membutuhkan banyak buku, terus habis itu kadang bisa hilang juga, jadi tidak efektif dan tidak efisien. Next. Nah, proses analisis. Jelaskan proses analisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Kalau metode kualitatif itu dia menganalisis objek atau problemnya dengan cara mengidentifikasi, kemudian mencari segala bentuk data yang bersifat deskriptif, yaitu maksudnya data berupa teks atau narasi atau tulisan yang mengandung makna tertentu, dan juga data yang bersifat perspektif, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung seperti bentuk opini atau sudut pandang seseorang, ataupun berupa data yang didapat dari pembacaan analisis sebelumnya. Terus analisis kuantitatif itu dia cara menganalisis suatu objek atau problem dengan mengidentifikasi terhadap dan mencari terhadap segala bentuk data yang bersifat sistematis, statistik, dan berbilangan. Next. Analisis yang cocok untuk studi kasus yang ditangani adalah, menurut kami adalah analisis kualitatif. Analisis dengan metode kualitatif. Karena kita juga telah mempraktekkan analisis ini di mana kita telah mencari segala bentuk data yang bersifat deskriptif, maksudnya yang bentuk teks, narasi, atau tulisan mengandung makna, dengan cara melihatnya di website resmi yaitu www.batikgirl.co.id. Sedangkan untuk data yang bersifat prospektif atau data dalam bentuk opini sudut pandang seseorang, di sini kami melakukannya dengan cara mewawancara salah satu pelaku yang terkait dalam proses bisnis UMKM tersebut, sehingga kita bisa mengetahui dan menanyakan secara langsung kepada pelaku terkait alur proses bisnis yang terjadi pada UMKM tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari pihak yang berkaitan langsung dengan UMKM dan bisa mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Next. Proses discovery. Ceritakan proses pencarian data, informasi yang Anda atau kelompok Anda lakukan. Nah, proses pencarian informasi yang kelompok kami lakukan adalah kami menggunakan metode analisis deskriptif, di mana seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada metode analisis kualitatif ini kami mengumpulkan data ya, baik yang bersifat deskriptif, yaitu dengan cara melihat dari website resmi di batikgirl.com, dan juga data yang bersifat prospektif, yaitu dengan cara mewawancarai langsung salah satu pengrajin batik atau salah satu pengrajin batik yang mana itu merupakan anggota dari UMKM Desa Wisata Batik Giriloyo dengan narasumber bernama Ibu Sugiyarti. Tujuannya agar kami mengetahui sudut pandang atau opini secara nyata dari pelaku yang berkaitan dengan UMKM tersebut. Next. Kesimpulan dari hasil proses bisnis ini, kami bisa mendapatkan alur proses bisnis, yaitu baik proses bisnis utama maupun proses bisnis pendukungnya. Di mana proses bisnis utama yang kami simpulkan di sini terdapat keterkaitan antara pelaku supplier, pengrajin batik, dan pembeli batik. Nah, konsepnya yaitu UMKM menjual produksi batik yang dibuat oleh si pengrajin batik, kemudian dari proses bisnis ini didukung oleh proses bisnis pendukung yang berjalan untuk mendukung proses bisnis utama, yaitu ada proses pengiriman barang untuk mengirim barang hasil produksi atau mengirim barang yang dijual kepada pembeli, dan juga proses pendukung lainnya yaitu pengelola UMKM Desa Batik Tulis Giriloyo yang berperan sebagai promotor untuk yang bertugas untuk mempromosikan adanya kegiatan UMKM Batik Giriloyo dan juga hasil produk dari si pengrajin batiknya. Next.
Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Oke, terima kasih Berliana. Saya akan menjelaskan tentang proses desain menggunakan metode 7FI. Ya, ini yang pertama ada empatis. Empatis ini tahapan yang diproses desain thinking atau untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicobanya. Kemudian ada define. Define ini merupakan informasi yang telah dibuat kumpulan selama tahap empatis. Disinilah kita bisa menganalisis pengamatan dan mensestikasikan dengan menentukan masalah intinya. Kemudian ada index. Index ini tahapan ketiga proses design thinking. Kemudian ada prototipe. Ya, ini dapat dibagikan dan diuji dalam tim itu sendiri di departemen lain atau pada sekelompok orang di luar tim desain. Kemudian ada tes. Tes ini merupakan untuk menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik mengidentifikasi selama proses prototyping. Ini juga tahapan terakhir dalam design thinking. Kemudian ini saya akan menjelaskan tentang metode heuristik. Ya, ini ada 3 metode, yaitu ada transaksional, inward looking, analitikal, redesign UMKM batik menggunakan metode 7VE, di mana tahapan sebagai di bawah ini. Kemudian ini akan dijelaskan oleh Salsabila. Dan selanjutnya adalah proses redesign menggunakan metode transformasional, yang mana dalam proses ini adalah jawabannya bisnis proses regenerasi atau BPR merupakan suatu proses merubah proses bisnis secara radikal dan dramatis agar bisnis proses tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Yang mana di proses bisnis bisa dilakukan dengan cara menganalisis proses bisnis, perbaikan proses bisnis, dan perencanaan proses bisnis. Next. Yang kedua adalah jelaskan proses desain menggunakan metode bisnis proses reengineering, yang mana desain produk adalah proses penentuan karakteristik dan fitur unik dari produk. Pemilihan proses adalah pengembangan proses yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut, dan manufakturabilitas adalah kemudahan dalam memproduksi produk, yang mana dalam stepnya terbagi menjadi 4, yaitu pengembangan ide untuk UMKM, yang kedua adalah penyaringan produk, terus yang ketiga desain awal dan pengujian. Pada proses ini produk sudah dipilih dan diuji kualitasnya. Dan yang terakhir ada desain akhir. Next. Dan pada gambar ini adalah bentuk seleksi prosesnya dan perancangan prosesnya. Untuk metode yang digunakan itu ada pada studi kasus kami, ini adalah metode business process engineering. Next. Nah, proses implementasinya di BPM Life Cycle ini ada proses bisnis pemesanan batik secara online. Ini proses identifikasi proses mana yang diotomatiskan. Nah, di sini di UMKM kami ada proses pemesanan batik atau pembelian batik. Nah, proses otomatisnya kami akan mengotomatisasi batik secara online. Nah, di mana pesanan pengiriman dilakukan dengan cara pelanggan membeli melalui website e-commerce atau website-website penjualan yang telah tersedia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan tutur kata dalam berpresentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.